sebuah mobil mewah melaju kencang di jalanan kota Seoul. Seorang gadis yang membawanya langsung memasuki sebuah bengkel. Dengan gaun warna merah, dia turun dari mobil. Anehnya, kaki dan tangan gadis ini penuh memar. Dia menyeret palu besi yang ada di sana. Gadis ini bertanya, apa Wu Changxi ada di sini? Si mekanik yang berada di bawah mobil langsung semangat melihat ada gadis yang mencarinya. Tapi palu besi itu menghantamnya. Inilah No Mercy. 2 minggu yang lalu, seorang gadis yang bernama Bak Queenie bebas dari penjara. Dia dipenjara selama 6 bulan. Dengan bus, dia bermaksud pulang ke rumah karena tak ada yang jemputnya. Dia telah membeli makanan dan masuk ke sebuah area perumahan. Seorang gadis berbaju SMA memeluknya. Ini adalah adik satu-satunya, bernama Eun Hee. Gadis manis ini sedikit terbelakang, tapi dia sangat baik hati dan merindukan kakaknya yang terpisah darinya 6 bulan. Hubungan Queenie dan adiknya sangat akrab, apalagi mereka cuma berdua. Orang tua mereka sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Bagi Eun Hee, kakaknya adalah yang terbaik. Dia sangat menyayangi kakaknya ini. Hal terbaik ketika tidur bisa memeluk kakaknya tercinta. Queenie mengajak adiknya untuk ke makam orang tua mereka pas hari Minggu, ketika Eun Hee libur. Tapi Eun Hee ingin pergi besok saja. Dia tak terlalu suka sekolah. Queenie menenangkan adiknya. Dia tak boleh bolos, karena sebentar lagi dia akan lulus. Dia memberi adiknya semangat. Kakak akan selalu melindungi Eun Hee. Hari baru datang. Queenie bangun. Ternyata adiknya membelikan kado untuknya dan ucapan kasih sayang dari adiknya. Dia sangat merindukannya dan tak ingin berpisah lagi dengan kakaknya. Itu adalah gaun merah lengkap dengan sepatu high heel yang sangat cantik. Inilah tempat Eun Hee bersekolah, SMA Kyunghee. Eun Hee tetap disekolahkan di tempat biasa oleh kakaknya. Inilah alasan kenapa Eun Hee malas bersekolah. Dia selalu menjadi sasaran teman-temannya, terutama kedua gadis ini dan temannya. Pemimpin gadis ini bernama Jeonji. Eun Hee memohon, hari ini dia jangan dibawa karena kakaknya baru saja pulang. Tapi gadis-gadis ini mentertawakannya. Seorang gadis bernama Nayeon tak senang melihat itu, tapi dia malah dilempar. Ketiga gadis ini menyeret Eun Hee sepulang sekolah. Sementara itu, Queenie datang ke kantor lamanya. Ternyata gadis ini adalah petugas keamanan khusus. Dia kembali menemui direktur perusahaan keamanan tempatnya bekerja dulu, CEO Jung. Tapi CEO Jung terpaksa menolaknya. Queenie dihukum gara-gara membela klien, orang yang dihajarnya cedera parah. Walaupun itu untuk membela diri, CEO Jung berkata dia masih wajib lapor. Kalau Queenie kembali 3 bulan lagi, dia akan mempertimbangkan Queenie bekerja kembali. Ternyata ketiga gadis ini membawa Eun Hee ke karaoke. Gadis ini hanya menjadi pelayan bagi gadis-gadis ini. Salah satu gadis yang bernama Song Ah kasihan melihat Eun Hee, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Eun Hee meminta izin, dia akan pulang. Tentu kedua gadis ini memarahinya. Dia belum boleh pulang. Bahkan Eun Hee tak boleh mengangkat telepon dari kakaknya. Kedua gadis ini bernama Eunji dan Jiwoo menyuruh Eun Hee untuk pakaiannya. Bahkan yang lebih parahnya, ternyata mereka selama ini menjual Eun Hee untuk melayani pria hidung belang. Mereka sudah di tempat makan. Yang punya ide menjualnya adalah cowok ini, Ji Chol. Dia adalah cowok Jeonji. Dia mengancam Eun Hee untuk mengangkat telepon dari pria yang memesannya. Sementara itu, Queenie sudah menunggu di luar. Dia mulai gelisah dan cemas. Adiknya belum juga pulang. Ternyata Eun Hee sudah dibawa pria hidung belang menuju kamar hotel. Eun Hee berhasil minta izin ke toilet dan mengirim pesan ke Ji Chol dan rekan-rekannya kamar 502. Ternyata para pemuda ini sengaja mengumpankan Eun Hee. Lalu mereka akan mendobrak kamar hotelnya, menghajar si pria hidung belang dan memerasnya karena dia telah memaksa gadis di bawah umur. Mereka akan menguras uang dari para hidung belang dan mengambil ATM-nya. Jika tidak, akan dilaporkan ke polisi. Para pemuda ini ketagihan mencari uang cepat dengan cara ini. Sementara itu, Queenie sudah panik dan mulai berkeliling kota Seoul mencari adiknya, bahkan sampai tengah malam. Dia tak berhasil menemukan adiknya. Queenie kembali ke rumah dan melihat foto keluarga mereka. Dia melihat foto ayah dan ibu yang telah tiada. Sejak kecil sampai remaja, Queenie adalah juara bela diri. Dan sementara itu, ini adalah ketiga kalinya Eun Hee dijual malam itu. Pemesannya seorang pria penuh tato. Dia memaksa Eun Hee keluar dari toilet dan gadis ini ingin melarikan diri, tapi dia tertangkap. Hari sudah menjelang pagi, tapi adiknya belum juga pulang. Queenie semakin panik, mencoba menelpon, tapi tak ada jawaban. Dan Queenie memutuskan untuk pergi ke sekolahnya. Dia mengintip di jendela, tapi Eun Hee tak masuk sekolah. Nayeon dan Seon Ah menyadari ini adalah kakak Eun Hee. Saat istirahat, Seon Ah memutuskan menghidupkan HP-nya di toilet. Bahkan saat Queenie bertanya ke bapak wali kelas, orang ini hanya menyuruh Queenie jangan khawatir, mungkin dia di tempat temannya. Bahkan wali kelas ini menyalahkan Queenie yang tak menjaga adiknya. Nayeon menerima pesan video dari Seon Ah. Nayeon pun mengejar Queenie yang ingin pergi dari sekolah dan memberikan video yang direkam Seon Ah. Itu saat adiknya dipaksa berganti baju oleh kedua gadis populer itu. Amarah Queenie
Queenie tak tertahankan. Pulang sekolah, ketiga gadis ini seperti biasa pergi ke tempat karaoke dan berganti pakaian. Mereka akan pergi ke tempat baru malam ini. Saat mereka keluar, Queenie sudah di luar, menanyakan adiknya. Kedua gadis ini tak mau menjawab dan cuma tertawa. Mereka pun langsung dihajar. Benji terpaksa membawa Queenie ke tempat Jicol. Pemuda yang sedang tidur ini dihajar dengan mudah. Queenie bertanya di mana adiknya. Jicol meminta ampun, meminta pacarnya mengambil kartu nama. Kartu nama itu milik rentenir yang bernama Happy Cash. Inilah yang terjadi malam itu. Saat Enhee ditangkap pria bertato, mereka telah memilih pelanggan yang salah. Saat mereka di kamar dan mengancam orang ini, tapi orang ini mengeluarkan pisau. Dia adalah seorang gangster. Jicol mengancam akan lapor polisi, tapi orang ini malah menghajar mereka bertiga. Bahkan mereka dipaksa berhutang kepada rentenir ini sebanyak 10 juta won. Jaminannya adalah Enhee. Queenie sangat kesal dan marah dan mengambil HP Jicol. Queenie mencoba menelpon ke nomor kantor rentenir ini, tapi hanya dijawab mesin otomatis. Queenie pun mencoba melapor ke polisi, melaporkan adiknya yang hilang, tapi polisi tak bisa membantu karena untuk kasus seperti ini tim kriminal lah yang menerimanya. Queenie hanya diminta memastikannya dulu. Ini membuat gadis ini sangat marah. Dia hanya diminta datang ke kantor polisi terdekat untuk membuat laporan. Queenie pun panik. Dia akan memutuskan untuk bekerja sendiri mencari adiknya. Inilah pemilik perusahaan rentenir, Jung Kim Won, dan orang bertato malam itu bernama Hang Sanman. Direktur Jung sedang menyusun uang, membayar gadis yang dibawa Sangman padanya. Mereka masih belum sadar, Enhee adalah gadis di bawah umur. Sangman mengatakan itu tak mungkin. Sementara Enhee sedang mereka skap di tempat aman dan diberi obat tidur. Dan malam itu Sangman menerima uangnya. Dia telah menjual gadis ini kepada Direktur Jung. Seorang wanita berjalan menuju sebuah kamar. Disinilah Enhee mereka skap. Wanita yang bernama Seong Jeon ini adalah anak buah Direktur Jung. Dia membawakan makanan untuk Enhee. Enhee yang menangis meminta pulang ditampar. Sementara itu, Queenie sudah berada di depan kantor Happy Cash sesuai alamat di kartu nama. Dia mengetuk pintu dengan keras dan menanyakan di mana Hang Sangman, dan orang ini dihajar. Dia mengaku hanya supir pengganti. Dia tak tahu di mana Sangman berada. Queenie pun meminta nomor Sangman. Orang ini mengaku dia sering mengantar Sangman ke sebuah komplek apartemen. Setelah meminta plat mobil Sangman, Queenie mengambil beberapa kunci mobil dari tempat itu, lalu memakai mobil orang ini. Song City Massage. Disinilah tempat mereka menahan Enhee. Direktur Jung memasuki kamar. Song Jeon berjaga di dalam. Orang ini berniat mengajar Enhee untuk bekerja. Direktur Jung ingin gadis ini, tapi itu tak bekerja. Orang ini sangat marah dan Queenie sudah dalam perjalanan. Direktur Jung menelpon Sangman. Dia ingin uangnya kembali. Dia tak menginginkan gadis ini lagi. Gadis ini tak bisa dilatih. Bawa saja dia pergi. Mobil Queenie sudah masuk di area parkiran apartemen itu. Dia mencari-cari mobil Sangman dan Queenie menemukannya. Menunggu di dalam mobil semalaman, menunggu orang itu keluar. Dia sangat lelah dan lelah sekali. Harusnya dia tak membiarkan adiknya sekolah hari itu. Queenie malah ketiduran di mobil. Paginya, Sangman turun ke bawah, menghidupkan mobilnya lalu pergi. Untunglah Queenie terbangun dan bisa mengikuti mobil orang ini. Dan Queenie mencoba menelpon. Telepon Sangman berbunyi. Queenie bertanya di mana adiknya. Sangman mengejeknya, mentertawai Queenie. Ternyata dia adalah kakak gadis bodoh itu. Queenie menabrakkan mobilnya ke mobil Sangman di sebuah jalan sepi. Orang ini belum sadar apa yang terjadi. Queenie turun dan menyentrum orang ini. Saat Sangman sadar, lehernya sudah terikat dan dia diancam Queenie bahwa dia menemui adiknya. Cepat injak gas dan berangkat. Sangman terpaksa menuruti perintah wanita ini. Di perjalanan, Sangman memohon longgarkan ikatannya. Ada kesalahpahaman di antara mereka. Queenie tak mau tahu dan menghajar orang ini kembali. Sangman menempelkan mobilnya di pinggir jalan. Mobil itu berhenti. Sangman pun menyerang Queenie sambil memakinya. Dan kedua orang ini gelut dan saling menyerang. Akhirnya Queenie bisa mengalahkan orang itu dan membuatnya pingsan. Tubuh Sangman dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Dia mengambil teleponnya dan menelpon orang yang barusan diteleponnya. Itu Direktur Jung. Queenie mengaku dia dari Happy Cash, karyawan Sangman. Direktur Jung menyuruh Sangman tak usah datang lagi dan tak perlu mengambil uangnya lagi. Gadis itu sudah dijualnya ke orang lain. Queenie sangat kesal, bertanya di mana gadis itu sekarang. Direktur Jung marah. Jika ingin tahu datang saja, lalu menutup telepon.
Queenie segera memacu mobilnya dan dia sampai di tempat mesek itu. Kebetulan Song Joon yang di depan. Queenie bertanya di mana bosnya. Wanita ini kebetulan memakai hiasan rambut yang diberikannya ke adiknya. Queenie segera menghajarnya. Karyawan yang bertanya siapa gadis ini dibuat pingsan. Queenie masuk ke dalam ruangan dan mengunci pintu. Song Jin ketakutan dan mengatakan wanita ini adalah kakak si gadis. Direktur Jung mengatakan dia terlambat. Ada seseorang yang menebus adiknya. Queenie segera menghunuskan belatinya, bertanya di mana adiknya. Orang ini masih meremehkan Queenie. Queenie menyerang. Adiknya bukan untuk diperjualbelikan. Orang ini melawan dan menyerang Queenie. Tapi gadis ini berbeda. Dia menghajar dan kembali menghajar Direktur Jung dengan keras. Lalu memitingnya. Orang ini meminta ampun, meminta Song Jin memberitahu. Song Jin pun bercerita, ketika mereka tahu Eun-hee tak bisa bekerja, mereka menyuruhnya menghubungi keluarganya untuk menebus. Eun-hee memang menelpon ke rumah, tapi karena Queenie tak ada di rumah, telepon tak terangkat. Karena Queenie juga sibuk mencarinya di luar. Akhirnya Eun-hee menghubungi nomor yang bernama Supermarket Keberuntungan. Yang menjawab adalah suami istri yang sudah tua, tapi yang menjemputnya adalah seorang pemuda dengan setelan jas yang rapi. Mereka dibayar dan Eun-hee dibawa pergi. Sekitar 1 jam yang lalu, Queenie yang kesal membuat Direktur Jung pingsan dan meminta nomor supermarket itu. Song Jin dengan cepat memberikan nomor itu kepada Queenie dan Queenie pun segera pergi dari sana. Langsung mencoba menelpon tapi tak tersambung. Dia segera masuk ke mobil dan pergi. Sementara itu Eun-hee sedang di dalam mobil dibawa oleh seorang pria berpakaian rapi yang bernama Han Jong-woo. Dia menyuruh Eun-hee untuk tidur karena perjalanan mereka jauh. Jong-woo berhenti di sebuah supermarket ingin membeli sesuatu dan dia memastikan Eun-hee tidur lalu berjalan pergi. Eun-hee ternyata pura-pura tidur. Dia segera keluar dari mobil dan membuat alarm mobil berbunyi. Jong-woo sadar gadis itu telah menghilang. Dia melihat sekeliling. Sebuah bus ke Seoul akan segera berangkat. Jong-woo segera menghentikan bus itu. Eun-hee yang di dalam mulai berteriak, minta tolong ke paman sopir untuk menjalankan busnya. Tapi sopir bus ini takut dan membukakan pintu bus. Jong-woo mengaku gadis ini adalah adiknya yang sakit. Tak ada penumpang lain yang berani menghentikan Jong-woo. Eun-hee diseret turun. Eun-hee memohon, tolong antar dia pulang. Biarkan dia pergi dari sini. Sebenarnya Jong-woo hanya suruhan dan anak buah bosnya. Bosnya lah yang sebenarnya yang menginginkan Eun-hee. Bosnya menelpon menyuruh dia mengantarkan gadis ini ke bangunan baru. Inilah bosnya, seorang politisi, anggota dewan, dan pengusaha yang bernama Ba Yong-chun. Dia memerintahkan Jong-woo dalam 2 jam harus sampai. Mobil yang dibawa Jong-woo masuk ke sebuah bangunan yang baru dibangun. Dia segera membawa gadis ini ke atas. Sementara itu, Queenie dalam perjalanan menuju Lucky Supermarket. Di belakang bagasi, Sang Man masih mengoceh dan memaki Queenie. Itu membuat gadis ini kesal dan berhenti di sebuah pom bensin sepi yang tak digunakan. Sang Man memohon lepaskan dia. Dia mengaku bersalah. Karena Queenie tak mau melepaskannya, dia mulai memaki. Gadis ini kesal dan menyiksa Sang Man. Dia menabrakkan mobil ini ke belakang beberapa kali. Dia membiarkan Sang Man yang turun dengan kepayahan. Dan Queenie meninggalkan orang ini. Sementara itu Jong-woo menjaga Eun-hee dan mengobrol dengan gadis ini. Sebenarnya Jong-woo bukan orang jahat, tapi dia terpaksa mengerjakan semua pekerjaan kotor bosnya, Ba Yong-chun. Dia sering dihajar dan disalahkan karena pekerjaan kotor ini. Bosnya adalah maniak penggemar gadis-gadis muda. Dan bagaimana orang ini bisa kenal Eun-hee akan kita ceritakan nanti. Queenie memacu kencang mobil dan sampai di Lucky Supermarket. Penjaganya saat itu adalah wanita separuh baya. Queenie memastikan nomor telepon ke wanita ini. Queenie menjelaskan semalam adiknya menelpon ke sini. Apa dia yang mengangkatnya? Adiknya Ba Eun-hee memang tinggal di lingkungan dekat sini. Wanita ini memanggil suaminya. Dia mengenal Eun-hee karena gadis itu sering belanja di sini. Pak tua ini keluar, tapi Pak tua ini menyalahkan adiknya yang merayunya dan menerima uang. Pak tua ini gugup sekali. Ternyata dulu Pak tua ini sering memperbolehkan Eun-hee belanja gratis di sini. Lalu dia memanfaatkan kondisi Eun-hee yang terbelakang. Istrinya sangat marah dan memaki-maki suaminya dan keluar dari toko. Queenie segera menghajar dan menyiksa Pak tua ini.
bertanya siapa yang membawa adiknya. Queenie mematahkan jari orang ini. Pak tua ini mengaku dia hanya menerima telepon hari itu. Orang-orang itu bicara tentang uang yang harus ditebus. Lalu dia menghubungi temannya, pemilik studio foto. Queenie menangis. Rupanya selama 6 bulan dia di penjara, adiknya mengalami berkali-kali. Dia kembali menyiksa Pak tua ini. Queenie menangis sedih. Pak tua ini punya kenalan pemilik studio foto. Dia menceritakan kondisi Eunhee yang agak terbelakang dan baru-baru ini dia bermain dengannya. Orang ini tertarik. Dia sering memoto gadis-gadis sekolahan di studio fotonya. Dan Queenie datang ke sana. Awalnya dia tertarik melihat dandanan Queenie, dan Queenie melihat foto adiknya dipajang di sana. Queenie bertanya apa dia ingat gadis di foto ini. Dan benar, di masa lalu orang ini juga ikut Eunhee. Queenie menghajar orang ini dengan sangat parah. Orang ini akhirnya mengaku dia menghubungi Woo Chang-si, pemilik bengkel di dekat sini. Inilah orang ketiga yang juga Eunhee, si pemilik bengkel. Orang ini juga memaksa Eunhee di bengkelnya. Inilah adegan di awal film. Queenie sampai di bengkel. Tangan dan kakinya sudah penuh bercak merah. Dia mengambil palu besi dan menghajar orang yang sedang memperbaiki mobil ini. Orang ini menangis kesakitan. Queenie bertanya, dia menerima telepon dari pemilik studio foto. Di mana adiknya sekarang? Orang ini kesakitan. Dia akan memberikan nomor orang yang membawa adiknya. Dan kembali Queenie melampiaskan amarahnya. Orang ini terjepit di bawah mobil. Dia pantas mendapatkannya. Queenie keluar dari bengkel itu. Inilah kejadian malam itu yang diceritakan Chang-si. Eunhee terpaksa menelpon pemilik supermarket. Pak tua ini menghubungi kedua temannya tentang Eunhee yang harus ditebus dengan uang. Dan kebetulan Chang-si mengenal si anggota Dewan Yongchun yang sering memperbaiki mobil di bengkelnya. Dia tahu orang ini sangat menyukai gadis-gadis muda. Rupanya dulu barang Eunhee ada tertinggal di mobil yang diperbaiki Yongchun. Setelah bertanya ke pemilik bengkel dan mendapat ceritanya, dia pun melakukan hal yang sama kepada Eunhee. Gadis muda ini di dalam mobilnya. Jongwoo adalah saksi mata kejadian itu. Queenie menelpon nomor yang diberikan pemilik bengkel, yaitu nomor Jongwoo. Jongwoo mengangkatnya. Apa dia yang membawa adiknya? Bertanya di mana dia sekarang. Queenie tahu dia hanya kaki tangan Mbak Yongchun. Tapi tidakkah dia punya hati dan menyiksa remaja seperti adiknya? Queenie ingin tahu di mana bosnya Mbak Yongchun. Queenie memohon, dia akan menyelesaikan ini. Batin Jongwoo bergejolak. Dia pun memutuskan memberitahu di mana bosnya berada. Queenie pun berkata, Queenie melihat di bak mobil, ternyata sang man menyimpan senjata api di sana. Dia segera memacu mobilnya. Saat itu Yongchun sedang berada di sebuah acara, sedang meresmikan sebuah taman kota untuk masyarakat umum. Yongchun keluar dari tempat acara dan diantar oleh para pejabat. Queenie sudah di sana, mengamati gerak-gerik orang ini. Dia memutuskan turun. Yongchun sedang makan di restoran, dan setelah selesai dia ingin istirahat sebentar. Saat itulah Queenie masuk. Seorang pengawal melihat dan menyuruhnya pergi. Queenie menghajar orang ini. Dia sudah masuk dan menodongkan pistolnya ke Yongchun. Queenie bertanya di mana adiknya. Pistol sudah di kepalanya. Orang ini sudah bisa menebak siapa Queenie. Queenie lebih ganas dan memaksa orang ini. Di mana adiknya? Orang ini melawan dan memanggil anak buahnya. Queenie pengelut dan dihajar oleh para bodyguard ini. Yongchun melarikan diri, tapi gadis ini luar biasa. Dia mengalahkan semua orang di situ. Yongchun sudah melarikan diri. Queenie segera berlari keluar dan mengejarnya. Mereka pun kejar-kejaran di jalan. Mobilnya tersusul dan ditabrak Queenie. Dia sangat kesal dengan wanita gila ini. Mobilnya ditabrak dari samping. Orang ini masih berusaha meloloskan diri. Queenie yang kesal mulai menembak. Yongchun terkena tembakan di bahunya.
dan mobil Queenie terjebak di bahu jalan. Orang ini bisa meloloskan diri. Yongchun segera menelpon Jongwoo dan memberi perintah. Di sana ada obat-obatan terlarang. Berikan semuanya kepada remaja itu. Buat dia OD. Kumpulkan semua orang mereka. Jongwoo tak tega. Hati nuraninya tak bisa menghabisi Eunhee. Jongwoo pun menelpon Queenie. Dia memberikan lokasi bosnya kepada Queenie. Yongchun menelpon seseorang, meminta semua anak buahnya segera berkumpul. Queenie pun berusaha keluar dari bahu jalan dan dia berhasil. Jongwoo memutuskan setidaknya hari ini dia akan menjadi manusia dan mengajak Eunhee pergi. Dia akan mengantarnya pulang. Queenie sampai di lokasi yang diberikan Jongwoo dan menemukan mobil Yongchun. Tapi tiba-tiba dia ditabrak dari samping. Seseorang menyerangnya. Queenie mengambil pistol. Tapi sialnya Jongwoo tertangkap oleh anak buah Yongchun yang lain. Dia sudah digantung dan disiksa. Yongchun sangat kesal. Pasti dia yang memberitahu lokasinya pada wanita itu. Dia mengambil belati panjang dan menghabisi Jongwoo. Dia ditinggalkan. Queenie sedang membasuh lukanya di sebuah toilet umum. Dia mempersiapkan diri, membalut kepalan tangannya dengan besi. Di tempat persembunyiannya, Yongchun sudah mengobati lukanya dan semua anak buahnya bersiap di sana. Yongchun datang dan menemui anak buahnya. Saat itulah tiba-tiba Queenie datang dan menabrak gerombolan orang-orang ini. Mereka mulai menyerang mobil. Dan Queenie mulai menembak dan menghajar orang-orang ini. Tapi pistolnya kehabisan peluru. Orang-orang ini menyerangnya, tapi Queenie membalas. Queenie menghadapi puluhan orang ini dengan kayu. Yongchun masuk melampiaskan kemarahannya ke Eunhee. Queenie sudah kepayahan. Orang-orang ini terlalu banyak. Yongchun menyeret Eunhee, membuka jendela, menyuruh gadis ini menyaksikan kakaknya sedang dihajar. Orang ini berteriak. Queenie pun bangkit dari pingsannya. Dia tak boleh kalah di sini. Dia kembali menyerang dan menghabisi orang-orang ini dengan pisau di tangan. Yongchun belum sadar semua anak buahnya di luar sudah dihabisi. Saat Queenie masuk, orang ini menyerangnya. Queenie sempat tertusuk. Queenie membalikkan keadaan dan tanpa ampun menghajar pejabat bejat ini. Menghabisinya dengan tinju besi di tangannya. Orang seperti ini tak bisa dibiarkan hidup. Queenie tersadarkan saat Eunhee memanggilnya. Queenie pun segera memeriksa adiknya. Untunglah Eunhee tak apa-apa. Queenie pun pulang dan membereskan semua barang mereka. Dia akan pergi dari kota ini dan membawa adiknya. Dia meminta Eunhee untuk percaya padanya. Mereka akan pergi ke tempat yang jauh dan dia tak akan membiarkan adiknya terluka lagi. Queenie memeluk adiknya dan mereka memulai perjalanan panjang untuk pergi ke tempat baru. Queenie berharap adiknya bisa melupakan semua kenangan buruk ini dan film ini